Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, di antaranya itu nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai kepada malam yang ke-18 insyaallah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya sehingga kita dapat menyelesaikan pelaksanaan ibadah puasa dan qiyamul lail di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rutinitas kita menghidupkan taman-taman surganya Allah, yaitu mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai kajian, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dan pada malam hari ini tema yang diangkat oleh pengurus adalah mengenai penyemangat taubat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, taubat mampu menghapuskan dosa. Pernahkah kita berpikir dan merenungkan bahwa seorang telah melakukan berbagai kemungkaran, berbagai maksiat, dan endingnya telah membunuh 100 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk bertaubat. Kemudian orang tersebut bertanya kepada seseorang, di manakah saya harus bertaubat? Maka ditunjukkanlah orang tersebut sebuah kampung di mana di sana terdapat orang soleh yang dapat memberikan petunjuk kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qadarullah, di dalam perjalanan orang tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena niat taubatnya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah dilaksanakan, termasuk yaitu dia telah membunuh 100 orang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa pandang bulu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap umatnya yang berlumuran dosa kepada siapapun yang mau menghampiri. Tentu saja jika ia mau bertaubat, memohon ampun dengan sepenuh jiwa raga dan memperbaiki diri setelah berikrar taubat. Kata taubat membutuhkan kekompakan hati, lisan dan amal. Ketika ketakwaan diimplementasikan dalam perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, jelaslah bahwa taubat yang kita laksanakan bukan hanya sekedar taubat di bibir saja. Jika kita belum merasakan indahnya taubat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mari kita bersegera memikirkan kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah banyak kebajikan-kebajikan yang telah kita perbuat, ataukah lebih banyak kesia-siaan dan kemungkaran yang menghabiskan hari-hari kita selama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Salah satu cara bagaimana kita supaya senantiasa termotivasi untuk melakukan taubat, untuk melaksanakan taubat dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang sangat tinggi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, sesungguhnya kematian akan menghampirimu dan kamu akan dipanggil oleh Rabb yang menguasai yang gaib dan yang nyata. Kemudian kamu akan dipertanyakan apa yang telah kamu amalkan atau yang kamu laksanakan di dunia ini. Di dalam surat Al-Jumu'ah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi setiap hambanya yang mau bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya yang bersegera bertaubat ketika dia melaksanakan dosa dan kesalahan dibandingkan dengan hambanya yang merasa benar, merasa soleh, dan tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga ia enggan untuk beristighfar. Padahal sesungguhnya merasa benar itu adalah sebuah kesalahan. Untuk itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita renungkan beberapa hadis Nabi SAW yang menguatkan, memerintahkan, dan menganjurkan kita untuk bersegera di dalam bertaubat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya atau dari arah barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis qudsi, hai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni apa yang telah engkau perbuat, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan sebanyak itu pula. Hadis qudsi riwayat Tirmidzi. Yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala menerima taubat seseorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat bagi hambanya hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima dari Abu Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang membuat dosa kemudian ia bersuci dengan baik dan sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah akan mengampuninya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis di atas kita mengambil satu hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk segera bertaubat dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita laksanakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang sangat kuat di dalam penyampaian dakwahnya kepada kita untuk segera bertaubat atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang secara sadar ataupun tidak sadar telah kita laksanakan setiap harinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
Apatah lagi pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan juga sebagai syahrul maghfirah atau bulan pengampunan. Untuk itu, marilah kesempatan yang baik ini, nikmat yang baik ini yang telah Allah berikan kepada kita sampai kepada bulan pengampunan, kita manfaatkan dengan maksimal sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang terampuni dosanya ketika menjumpai bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan malamnya mendirikan qiyamul lail dan mengisi malam-malamnya dengan zikrullah, dengan bermunajat kepada Allah, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di dalam riwayat lain, man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban yakhruju minadz dzunub kal yauma wulidathu ummuh. Barang siapa yang puasa di siangnya dan mendirikan malamnya, maka keluarlah dosanya sebagaimana dia keluar dari rahim ibunya. Semoga Allah SWT melindungi kita, dan kita bermohon kepada Allah SWT untuk dilindungi daripada termasuk orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang menjumpai bulan suci Ramadan dan tidak terampuni dosanya. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Jadi orang-orang yang menjumpai bulan suci Ramadan dan tidak terampuni dosanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.